Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita aturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat serta karunia-Nya, dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan hari ini. Terhitung pertemuan ke-14 ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah nanti. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Kita masuk bab mad dan kemarin sudah membahas beberapa prolog ya terkait dengan ruang lingkup ya, pembahasan mad. Ya. Kemarin kita sudah mengenal definisi, kemudian juga sumber rujukan atau dalilnya gitu ya dari sunnah nabawiyah. Kemudian juga kita sudah membahas tentang huruf mad, huruf lin, kemudian apa itu rosm, kemudian juga terkait dengan huruf yang bertasydid, ya, kemudian sukun asli dan juga sukun arif. Ya, itu sudah lumayan ya, banyak, tapi mungkin nanti kita juga akan menyinggung sedikit terkait dengan panjang ya, karena mad ya itu aslinya adalah berkaitan dengan panjang sebuah bacaan ya. Ya, sebagaimana definisi yang sudah kita bahas ya. Maka di sini kita ingin mengetahui kira-kira patokannya apa atau acuannya apa ketika kita menentukan panjang itu, 1 harokat, 2 harokat, kemudian 4 harokat, nah 3 tidak ada ya, dalam hukum mad 3 harokat tidak ada, walaupun istilahnya ada, waikul qasr gitu ya. Nah, tapi yang ada adalah yang tawassut, yang 4 harokat, kemudian 5 harokat, dan juga 6 harokat. Nah, acuannya dari mana kita menentukan ya. Nah, ini yang insya Allah kita akan bahas di awal kesempatan ini. Insya Allah nanti kalau sudah kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Bismillah ta'ala. Baik. Nah, sebelum kita ini kan kita bahas, enaknya kita diskusi dulu ya. Ya biar saling berbagi, barangkali ada yang baru ya dari para peserta juga yang nanti bisa kita kombinasikan ya, kita gabungkan sehingga menjadi pembahasan yang komprehensif insyaallah. Baik. Ya kita coba terlebih dahulu ya. Kira-kira acuan panjang itu dari mana? Menentukan seberapa lamanya atau seberapa panjangnya mad itu dari apa? Kita menentukan 2 harokat, 4 harokat, kemudian juga 6 harokat ya. Nah, baik. Kita coba Bu Nurwani, bagus tidak Bu? Ininya kualitas suaranya Bu di situ. Nah, Ustaz. Sudah bagus ya. Sekarang sudah di sini, sudah di Bogor. Sudah di Bogor saya. Ya. Baik, silakan Bu. Kira-kira apa Bu kalau menurut Ibu acuannya kita menentukan panjang mad? Ketika ada salah satu dari huruf mad dan lin, Syekh. Bukan, kadarnya, kadar panjangnya itu kita menentukan dari apa? Apakah detik gitu contohnya ya? Tak, 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 nah itu misalkan. Atau bagaimana kita menentukan panjang itu? Menentukan panjang kalau 1 harokat itu, maksudnya kadarnya ya, Syekh? Kadarnya. Kalau kadarnya... Ya, kita menentukan berapa lamanya itu dari apa itu? Kalau menentukan
berapa lamanya itu dari huruf itu bertemu dengan huruf apa gitu sih. Kalau bertemunya dengan huruf mat Apa yang istilahnya ya? Ya mikdar lah ya. Kita acuan mikdar itu dari apa gitu, Bu? Apakah dari ya tadi contohnya detik atau menit kan barangkali gitu, Bu. Sekian detik, berarti ini 4 harokat misalkan gitu, Bu. Kira-kira ada acuan yang pasti tidak, Bu? kalau ya kadarnya berarti ya Syekh, kadar panjangnya. Hmm. Kalau kadarnya berarti kalau Kita misalkan menentukan 6 satu harokat itu berapa lama itu gimana caranya itu? 6 harokat itu berapa lama gitu. Nah, itu akan ada acuannya gitu. Kira-kira dari mana, Bu? apa Syekh, kalau menurut Ana, kalau satu harokatnya itu kita membaca atau mengucapkan satu huruf yang berharokat, misalkan ta gitu atau ba itu satu harokat, maka kalau 6 harokat ya 6 kalinya ba itu tadi. Begitu Syekh. 6 kalinya. Misalkan kita mengucapkan ba 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 itu 6 gitu ya. Begitu. Ba Insya gitu ya. Atau ba 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 ba. Beda, Bu. Yang jadi acuan yang mana nih? eh, yang dari dua harokat ya Syekh. Sama-sama ya, sama-sama mengucapkan 6 ya contohnya tadi kalau kita mau menentukan 6 harokat kan. Iya. Kan 6 huruf ya berarti, Bu, ya? Apakah yang ba 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 atau ba 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 beda ya panjangnya, Bu. Iya. Sama-sama 6 huruf itu. Bagaimana, Bu? Harus talaki Syekh. Harus laki ya. Ya barangkali ada acuan yang pasti gitu. Ya memang harus laki sih semuanya gitu. Tapi supaya kita menyeragamkan ya persepsinya sama gitu. Ya pokoknya segitu gitu. Kalau pokoknya segitu kan kayaknya gimana gitu. Gimana, Bu, kira-kira, Bu? Apa Syekh? Ana belum dapat ilmunya. Oh, oh, belum. Hanya sekedar itu. Nah, ya Dari bagus itu. atau mungkin Betul. ini kali ya, Syekh, mengikuti tabiat atau kebiasaan orang Arab mungkin. Kebiasaannya berapa rokat emang, Bu? Ya apa Syekh, belum ada Oke, ilmu. nggak apa-apa, bener ini nyerah ya. Saya kejar-kejar malah belum nemu. Ya. Oke, kita coba Ustaz Muhammad Rizal. Barangkali ada acuan kira-kira apa, Ustaz? Mungkin 1 kali pengucapan huruf. Jadi tergantung temponya. Tergantung temponya. Ya, Contohnya, Ustaz. contohnya misalnya 4 harokat, kalau temponya yang apa itu yang lambat, yang tahqiq ya. Ba, 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 berarti ba gitu ya. Coba kalau baca alhamdulillahirabbil alamin temponya seberapa, kemudian menentukan panjangnya berapa coba. Nanti ketika do-nya, dolin itu bagaimana coba? Dengan tempo yang sama Ustaz ya. Baca alhamdulillahirabbil Oh ya, alamin, kemudian dolinnya langsung walad do gitu ya, langsung aja nanti. Coba yang alhamdulillahnya, Bu. Ustaz. iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan tempo segitu. Allah ya, Sudah. tempo sedang ya. Coba gimana Tempo dolinnya seberapa? waladhdallin. Kita ingat Segitu ya, Ustaz? do, 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 Oh, do, do. 6 kali ya. Gitu. Ya, do 6 kali. Hilang Ustaz suaranya. Oh ya, do ya 6 kali. Coba diulang lagi yang alhamdulillah coba Ustaz. Agak putus-putus ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus
Waladdolinnya seberapa? Waladhdallin. Pendekan ya. Doa. Gimana? Kak? Jadi acuannya bagaimana tadi? Diulang lagi. Acuannya satu kali pengucapan huruf dikalikan berapa? Kalau 2 harokat berarti 2 kali pengucapan satu huruf dalam tempo yang sama. Oke, berarti patokannya suara ya? Bunyi ya? Gitu Ya, Ustaz, ya? bunyi. Pengucapan iya. Ya, Ustaz. Ya, kan kesimpulannya gitu kan, berarti dari bunyi kan ya, dari suara. Ketika kita mengucapkan huruf, berarti kan ucapan ya, bunyi kan gitu ya. Oke, kita tampung Ya, dulu. Itu referensinya dari mana sih kalau ditanya referensinya? referensinya kitabnya belum ada sih, cuma kayaknya pernah mendapat seperti itu, Ustaz. Gitu. Ya. Berarti baru ya apa istilahnya, dari yang pernah dipelajari gitu aja Ustaz ya. Iya, Ustaz. Ya. Baik, coba ada yang lain tidak? Tata Subani coba. Ya, anak coba nggih Ustadz nggih. Ya, Oke. ya, untuk bacaan panjang mat itu dengan ini menggenggam dan membuka jari, menggenggam dan melepas atau membuka jari. Menggenggam atau melepas jari. Menggenggam atau melepas jari-jari tangan dengan tempo yang wajar. Jadi tidak cepat dan tidak lambat. Itu yang berapa harokat? Yang 2 harokat. Kalau 6 harokat gimana? Ada juga yang seperti itu juga digenggam. Jadi genggam 3 kali. Enggak, iya. 1, 2, 3 itu ya. 3 kali genggam 1. Gitu ya? Ya, terus sama hitungan jari gitu. Ada 3 kayaknya kemarin itu Ustaz, tapi anak lupa ya. Dengan cara menggenggam tadi dengan hitungan jari atau dengan ini yang tadi seandainya panjangnya 6 berarti A-nya 6 gitu. Itu dari mana itu, Bu? Gitu. Kalau itu kemarin dapat dari daurah. Yang itu Ustaz. Terus kalau yang 2 harokat itu dari hakut ini dari apa itu Maisurah yang untuk 2 harokat, yang khusus untuk 2 harokat. Kalau sebelumnya itu daurah apa, Bu? Yang tadi itu. Tufatul Atfal. Dengan yang lain, Bu? Dengan Ustaz yang lain? Dengan sama Ustaz Rendra. Oh, dengan Ustaz Rendra. Oke. Berarti kesimpulannya dengan apa, Bu, itu, Bu? Menggenggam bisa menggenggam. Terus ada yang a gitu Ustaz. Jadi seadanya ba ya ba-nya itu ba gitu. Sampai 6 gitu, 6 kalau 6 harokat gitu. Jadi ba gitu. Sampai nambah babanya ya. Oke, berarti tadi dengan suara sama ya, Bu ya. Kemudian ditambah dengan apa? Gerakan jari ya. Iya, menggenggam dan membuka jari. Iya, oke, sip. Itu ada tambahan dengan gerakan jari ya. Oke. Atau ada lagi yang lain barangkali? Atau patokan yang lain? Acuannya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin langsung kita simpulkan ya bahwa memang betul ada 2 cara ya yang untuk acuan seberapa lama ya durasinya atau kadarnya. Nah, gitu ya. Kalau nanti hukumnya iya betul ada 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Cuman bagaimana kita menentukan 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat ya. Nah, maka kita kembalikan ke definisi harokah terlebih dahulu ya, Ustaz semuanya, ikhwah semuanya, bahwa harokah itu kan
bahasa Arab ya. Harokat itu adalah bahasa Arab, dari bahasa Arab yang artinya adalah gerakan. Kita mungkin pernah dengar harokat Islamiyah misalkan. Nah, harokat itu kan gerakan ya, gerakan Islam. Nah, berarti kalau dari penamaan harokat sendiri, para ulama terdahulu mengacu kepada sebuah gerakan sebetulnya. Gitu ya. Cuman gerakan apa? Nah, itu ya. Seperti itu, gerakan apa? Baik. Nah, di dalam kitab Aqrabul Aqwal ya, Syekh Ali Abdoba beliau menjelaskan tentang cara menghitung durasi mad. Ya, bagaimana kita menentukan 2 harokat itu seberapa, 4 harokat seberapa, dan seterusnya. Ya. Nah, kata beliau ada 2 cara. Ya, ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan gerakan jari. Ya. Jadi menggunakan gerakan jari, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan juga oleh Ustazah Subani. Ya, dengan gerakan jari. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan bunyi dari gerakan, gitu ya. Menggunakan bunyi dari gerakan. Jadi yang satu itu fokus ke gerakan jari, gitu ya. Kemudian yang satu lagi adalah dari suaranya yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Nah, cuman kalau di sini Syekh Ali Abdoba ya dalam kitab beliau Aqrabul Aqwal merojihkan yang kedua, yaitu dengan bunyi ya. Dan hal ini juga diperkuat oleh Syekh Aman Rusdi Suwaid ya dalam kitab beliau At-Tajwid Al-Musawwar, yang beliau menyebut di situ fatratuz zamaniyah lazimah linutqi bi harfain mutaharikain mutataliyain nahu baba bubu bibi, gitu ya. Baik. Ya, ala kulli hal dua-duanya boleh dan sah ya. Mau menggunakan aturan gerakan boleh, gerakan jari, kemudian juga menggunakan gerakan yang dihasilkan yaitu berupa bunyinya ya atau suaranya ya. Baik. Tapi kalau untuk mengajarkan kepada murid ya, tentu lebih enak memang terlihat ya. Terlihat. Artinya dengan gerakan jari itu lebih enak gitu ya. Ini segini nih gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Tak, 5-nya misalkan langsung jatuh huruf yang berikutnya seperti itu ya. Itu kondisional saja. Tapi tidak mungkin juga kan nanti ketika sholat kita ngitung pakai jari. Kalau sudah sholat ya tentu kita atur dengan feeling gitu ya. Acuannya adalah dengan feeling yang sudah terbiasa dari gerakan. Jadi memang kalau di awal itu idealnya dengan gerakan dulu, nanti baru setelah terbiasa maka dengan feeling dari bunyi itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya ada 2 ya. Cara menghitung durasi mad adalah dengan gerakan jari, kemudian yang berikutnya adalah dengan ya suara atau bunyi yang dihasilkan ya. Ya gerakan juga sih sama sebetulnya, cuman dari hasilnya saja gitu ya. Baik. Kalau yang pertama dari sisi prosesnya terlihat gitu ya. Nah, seperti itu. Dan itu pun kondisional bisa kita terapkan dalam proses belajar mengajar atau talaki ya. Baik. Nah, tadi menyinggung sedikit yang Ustaz Subani bahwa 2 harokat itu adalah biharokatil isba' qabdon au baston gitu ya. Nah, ini disebutkan oleh beberapa pakar ya. Nah, di antaranya tadi yang disebut oleh Ustaz Subani dari Hakul Tilawah, Syekh Utsman, kemudian juga ada di kitab Al-Buduruz Zairah karya Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, kemudian juga ada disebutkan dalam Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari ya. Syekh Abdul Fattah Said Al-Jami Al-Marsafi ya, bahwa harokatan ya bi harokatil isba' qabdon au baston. Ya, kemudian ditambah oleh Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi bahwa gerakannya bagaimana ya, qabdon au bastonnya bi halatin mu'tadilah la bis sari'ah wala bil bati'ah. Nah, wala yubdit dan nanti lanjutannya ya. Nah, jadi dengan kondisi yang alamiah ya, kondisi yang alamiah, tidak dipercepat dan juga tidak diperlambat. Nah, jadi tadi acuan yang ininya dari bunyinya juga ya,
Nah, itu menentukan juga, gerakan juga menentukan, sehingga tadi bisa kita lengkapi ya, yang Ustadz Muhammad Rizal sebutkan tadi dari tempo sebelumnya. Nah, itu bisa ya, jadikan acuan. Jadi bagaimana kita menggerakkannya ya. Nah, dengan gerakan yang alami artinya memang sesuai dengan tempo kecepatan dari awal kita membaca. Ya, mungkin dari ta'awudz ya, standar sama. Bismillahnya juga sama, Bismillahirrahmanirrahimnya. Kemudian ayatnya seperti itu juga. Sehingga ketika kita menentukan panjangnya 4 harokat misalkan, nah maka sudah bisa kita tentukan. Ya. Kalau temponya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, berarti kita bacanya ya contoh kalau waladhdallin 6 berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 taklin ya itu ya. Waladhdallin. Nah, jadi dari acuan itu ya. Nah, tinggal silakan diukur ya. Jadi temponya seberapa, maka mengukur panjangnya pun sekian juga sama ya, sesuai dengan temponya. Baik, seperti itu. Ya, alhamdulillah berarti untuk tempo dari mat itu sendiri sudah kita bahas. Barangkali ada yang mau menambahkan silahkan ya. Nah, terkait dengan tempo tentu ya ada 3 tempo bacaan yang diakui dan sah ya. Yaitu maratibut tilawah ya, maratibut tilawah di situ ada ya, yang pertama adalah tahqiq, kemudian yang keduanya hadar, kemudian yang berikutnya adalah tadwir. Kalau tahqiq itu ya bacaan yang lambat ya. Kalau hadar itu bacaan yang cepat ya. Nah, kemudian kalau tadwir itu yang sedang. Mungkin supaya lebih mudah kalau yang tahqiq itu seperti siapa sih gitu ya. Nah, maka kita katakan ya kalau tahqiq misalkan seperti Syekh Mahmud Khalil Khusyari ya. Itu masyhur banyak rekamannya ya. Nah, tinggal disimak atau yang rekamannya Syekh Aiman Tuswaid itu pun tahqiq ya masih ya. Nah, atau kalau yang kita di Indonesia Haji Muammar ZA ya. Nah, itu masih kategori tahqiq. Seperti itu. Yang standar aja lah ya. Standar, bukan yang dia apa namanya? Dipakai makomat enggak ya? Kalau itu lebih lambat lagi biasanya. Ya, yang standar aja ya. Kalau orang bilang itu standar murotal ya. Biasa bacaannya lambat. Syekh Muhammad Khalil Khusairi mungkin yang lebih masyhur ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau bacaan cepat siapa? Ya, bacaan cepat ya. Apakah suara anak putus-putus semuanya? Atau lancar? Bu Nadia jelas nggak Bu? Atau putus-putus? Oh, putus-putus juga ya? Oke. Mungkin karena koneksinya kali ya? Nah, baik. Putus-putus juga. Oh, berarti di Ana ini. Oh, tapi Bu Endang lancar ya? Lancar apa lancar, Bu? Oke. Oh, alam ya. Oke. Ya, tapi ada yang lancar Bu ya. Alam ini berarti di mana ini yang kurang bagus ya. Oke, Ana ulangi lagi bahwa maratibut tilawah atau tempo kecepatan bacaan itu ada 3 jenis yang nanti kita bisa mengacu ke tingkatan tersebut ya, menentukan panjang mad ya. Ada 3 ya, tahqiq, kemudian hadar, kemudian juga tadwir. Nah, itu ya. Nah, ada 3 model bacaan ya. Kalau tahqiq itu adalah al-bud'u wa tarassul fit tilawati ma'a mura'ati jami'i ahkami tajwid min ghairi ifrat. Tahqiq yaitu membaca dengan tempo perlahan dan tidak tergesa-gesa serta menjaga semua hukum tajwid tanpa melewati batas dan juga tidak asal membaca. Ya, tidak asal membaca. Ya, jelas lah kalau tahqiq kan pelan ya. Nah, tapi pelannya juga harus sesuai standar ya. Nah, panjang pendeknya harus pas. Kemudian kalau hadar adalah membaca dengan tempo cepat
Ya, kalau tahqiq tadi contohnya itu Syekh Muhammad Khalil Khusairi, Syekh Ahmad Rusdi Suwaid juga ada ya, bacaan beliau di YouTube ataupun yang MP3 suara saja audio, atau kalau di kita itu Kiai Haji Muhammad Muhammad ZA, Haji Muhammad ZA ya. Ini udah terkenal dari dulu ya, bacanya tahqiq pelan ya. Kemudian yang berikutnya ada hadr ya. Al-hadr idrajul qiraah wa sur'atuha wa takhfifuha wa iqamatul i'rabi ma'a mura'ati jami' ahkam tajwid min ghairi tafriq. Ya, kalau hadr itu apa? Yaitu membaca dengan tempo yang cepat ya. Dengan tetap mempertahankan i'rabnya dan juga tetap menjaga semua hukum tajwid tanpa melewati batas dan juga tidak asal membaca. Ya, ini agak cepat bacanya, tapi ingat acuannya yang perlu digarisbawahi adalah tetap memperhatikan i'rabnya dan juga tetap menjaga semua hukum tajwidnya ya tanpa melewati batas. Ya, artinya melewati batas itu melebihkan ataupun mengurangi ya. Ya, tidak asal membaca, hadr. Jadi kalau dikatakan salat tarawih 23 rakaat hanya 10 menit. Itu hadr atau bukan? Ya, ntar dulu kita lihat tajwidnya bener nggak gitu ya. Nah, jadi bukan asal cepat. Ya, kadang ada yang ngejar supaya tarawihnya cepat beres, kemudian bacanya pakai hadr. Ya, ada yang mengistilahkan hadr. Ya, nah itu harus dicek dulu apakah benar tajwidnya terjaga atau tidak gitu ya. Ya. Kalau benar tajwidnya terjaga maka oke, itu dikatakan hadr. Hadr ini biasa dipakai oleh Imam Masjidil Haram ya, Syekh Sudes atau Syekh Surem ketika sholat tarawih. Nah, mungkin biasa dengerin rekamannya ya. Yang agak konsisten bagus itu yang Syekh Surem itu ya. Kalau Anda dengarkan bagus itu cepatnya tapi tetap terjaga juga tajwidnya. Cuman beliau memakai qasr munfasil ya dengan majais munfasilnya 2 harokat. Nah, tapi bacanya cepat dan bagus, konsisten. Nah itu contoh hadr itu mungkin kalau boleh anak katakan seperti Syekh As-Surem ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi cepat ya. Ya, itu hadr. Oke, kemudian yang berikutnya ada at-tadwir. Level yang berikutnya adalah at-tadwir, maratib yang berikutnya yaitu ya definisinya adalah at-tawassutu baina tahqiq wal hadr gitu aja. Ya. Nah, itu disebutkan dalam buku itu Ibadur Rahman ya antaranya. Saya Muhammad bin Sa'adah Al-Ghul ya. Jadi simpel aja tawassut baina tahqiq wal hadr ya. Nah, itu membaca dengan pertengahan yaitu antara tahqiq dengan hadr. Nah, itu ya. Sedang. Dan ini yang paling banyak saat ini. Murotal kebanyakan adalah dengan tadwir. Contoh yang paling mudah ya, yang mudah populer ya Syekh Musyir Rasyid lah. Yang rekaman 30 juz ya. Yang 30 juz itu masih kategorinya tadwir. Ya, atau Syekh Sa'ad Al-Ghamidi misalkan. Ya. Nah, itu masih kategori tadwir. Sedang deh. Ya, jadi tidak terlalu lambat, ya tidak lambat dan juga tidak cepat. Ya. Nah, 3 malatib tilawah ini tetap acuannya adalah tetap menjaga tajwidnya, hukum-hukum tajwidnya. Jadi tetap harus dijaga. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah acuannya jelas, tahqiq, hadr, kemudian tadwir, maka nanti kita bisa menentukan berapa panjangnya, durasi matnya itu. Nah, seperti itu. Ya, disesuaikan. Kalau tahqiq ya hitungannya menyesuaikan tadi cepat lambatnya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kemudian ada sebagian yang menjadikan acuan durasi itu adalah ketukan ya. Nah, ketukan. Benar tidak sih? Boleh saja, sah-sah saja menggunakan ketukan. Akan tetapi ketika Anda dulu belajar, kalau ketukan kok sepertinya agak kurang ini ya, kurang pas dikit gitu ya. Sebenarnya nggak masalah ya, tapi agak kurang pas dikit karena kalau kita analisa ketukan itu kan butuh gerakan naik turun gitu ya. Ketika kita mau mengetuk sebuah meja dengan jari itu kan ada gerakan naik turun gitu ya.
Nah, kalau acuannya harokat itu adalah gerakan, berarti kalau 2 ketuk itu berapa kali gerak gitu? Turun, tek, bunyi. Naik, 2, turun lagi, bunyi lagi kan gitu. Berarti 3 kali gerakan sebetulnya ya. Nah, seperti itu. Jadi, bisa masuk kategori 3 harokat. Walaupun ini ya, walaupun yang menggunakan teori tersebut pun, ya kalau ketika praktek, ya sudah otomatis sama sih, 2 harokat juga. Cuman kalau mengistilahkan ketukan sepertinya kok kurang pas gitu. Ya nggak salah banget, nggak lah ya, tapi kurang pas gitu kalau kalau yang pernah pernah saya pelajari dulu gitu ya, ketika menganalisanya, kalau ngetuk gitu kan. Nah, ngetuk ya namanya ngetuk kan, dibenturkan gitu kan bunyi kan gitu ya. Berarti ada gerakan maju mundur. Kalau 2 harokat aja 3 gerakan, kalau 6 harokat berapa kali gerak ya? Nah, seperti itu. Sampai 10 kali gerakan, 11 makanya. Nah, seperti itu. Ya berarti kalau 10 kali gerak, berarti 10 harokat. Ya, maka di situ agak kurang kurang pas dikit lah gitu ya. Tapi kalau mau menggunakan istilah ketukan silakan, nggak apa-apa, asalkan pada prakteknya sama. Makanya tadi, tidak salah juga, artinya, sesuai dengan hasil kita talaki ya, seberapa takarannya, nah itu yang dipakai. Oke, itu boleh juga ya, karena memang tetap talaki itu istilahnya adalah harga mati gitu ya. Nah, ketika belajar Al-Quran memang wajib talaki. Talaki dan musyafah itu wajib ya. Baik. Nah, sekarang alhamdulillah adanya online juga ya, itu juga memudahkan. Talaki tidak perlu harus, hadir bagi yang memang tidak memungkinkan ya, catatan bagi yang tidak memungkinkan dengan berbagai kendala gitu ya. Nah, entah itu karena jauh atau karena terlalu sibuk sehingga waktunya, apa namanya, sedikit gitu ya, seperti itu. Tapi tetap dengan syarat talakinya harus live gitu ya. Ada sebagian yang bertanya ke saya, "Ustaz, bagaimana kalau rekaman saya ngirim bacaan surat Al-Fatihah kemudian dikoreksi, kemudian saya dapat sanad?" Ya, kalau itu tidak live ya, kalau itu munqati jadinya, terputus gitu ya, karena tidak berbarengan, ya. Nah, padahal para ulama ketika membolehkan dengan online itu, mengkiaskan dari, para, sahabiyah dulu ketika mengajarkan, murid-muridnya termasuk yang laki-laki adalah di balik hijab gitu ya. Jadi terdengar suara saja, tidak terlihat orangnya gitu, terdengar suara saja. Ya ibaratkan online pun batasnya seperti itu ya. Nah, artinya, apa namanya, ada ya penghalangnya gitu ya, ada hijabnya. Tapi tadi, acuannya dia tetap live gitu, sama-sama dengar. Gurunya menyampaikan apa, muridnya langsung dengar, tidak ada, jeda gitu ya. Kalau ada jeda berarti kan sudah lewat, sehingga terputus dikatakan ya. Sehingga kalau talaki online masih dikategorikan, ya boleh gitu ya, oleh sebagian ulama. Terus juga syarat berikutnya juga harus lancar suaranya gitu ya. Kalau yang putus-putus, nah itu repot juga ya. Nah, maka, diusahakan yang lancar, sehingga kita mendengarkan sebagaimana, yang diucapkan gitu ya, oleh pihak yang lain gitu, atau guru kita gitu, atau, murid kita gitu. Jadi, apa namanya, tetap dia harus live gitu. Nah, seperti itu. Itu, untuk, apa namanya, masalah talaki tadi karena kita menyinggung, panjangnya ya. Ya dari hasil talaki betul juga ya. Karena memang, terkadang pengalaman saya ketika belajar ke beberapa guru, kadar panjang memang kadang beda dikit gitu, bedanya dikit banget ya. Nah, maka yang kita jadikan acuan yang mana? Ya kita ikuti guru aja ya. Ketika kita belajar kepada beliau, ya ikuti acuan panjangnya sekian gitu. Nanti ketika kita mengajarkan bagaimana? Ya kita pilih yang sesuai dengan konsepnya atau teorinya, kemudian dari referensinya dan juga tadi dipadukan dengan hasil talaki. Itu harus sinkron ya, pernah kita bahas di awal itu. Baik, itu, terkait dengan durasi mad ya. Ya, terkait dengan durasi mad. Baik, selanjutnya kita akan, masuk insyaallah terkait dengan pembagian, mad ya. Ya. Baik, tentang pembagian mad. Baik, Bu Nadia bisa sambil dibuka, Bu? Ya. Nah, di sini kita sudah masuk bait yang
pertama di bab mad ya. Nah, bait yang pertamanya wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wasammi awalan tabi'iyan wahu. Ya. Dan jenis mad itu ada asli, ada dua maksudnya. Yang pertama adalah mad asli, kemudian yang keduanya adalah mad far'i, ya, lahu padanya. Wasami awalan tabi'iyan wahu, dan namakanlah yang pertama dengan mad tabi'i, ya, dan dia ya sebagai penguasa saja. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pembagian mad, ya, tentang pembagian mad. Nah, mad ini terbagi menjadi dua. Ada versi lain membagi menjadi 3 dan lain-lain. Tapi yang lebih rojih itu adalah hanya 2 saja secara umum. Mad secara umum terbagi menjadi 2, yaitu mad asli dan juga mad far'i. Oke. Nah, jadi hanya 2 saja. Ya. Nah, sekarang coba kita pengen tahu kira-kira apa sih perbedaan mad asli dengan mad far'i ya? Dilihat dari apa kok bisa berbeda seperti itu ya. Baik, kita coba biar ada diskusi ya. Bu Farida baru masuk, nggak apa-apa deh, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang Anda tahu mengenai perbedaan mad tabi'i dan mad far'i, kalau mad tabi'i itu apabila ada huruf mad dan sesudahnya bukan hamzah atau sukun atau huruf bertasydid, itu mad tabi'i. Tetapi kalau mad far'i apabila ada huruf mad, tetapi sesudahnya adalah sukun atau hamzah atau huruf bertasydid. Oke, jadi acuannya adalah dari huruf setelah huruf mad ya? Ya. Ya, baik. Ada pendapat lain barangkali perbedaan mad far'i dengan mad asli dengan mad far'i? Ya, kalau tadi mengacu dari setelahnya ya. Baik, Ustaz Irwan barangkali ada pendapat lain? Ini dari kitab Syaratul Atfal, Ustaz M. Laili. Iya, silakan. Nah, di sini mad tabi'i itu mad yang keberadaannya tidak tergantung pada sebab maupun hamzah. Kemudian kalau mad far'i itu mad yang terjadi atas sebab hamzah atau sukun secara mutlak baik di tengah maupun di akhir kata. Oke, jadi hampir sama sih ya, Ustaz ya. Cuman ditambah sedikit aja redaksinya ya. Ya, berarti acuannya ya setelah huruf mad ya berarti ya. Oke. Ya. Jazakallahu khairan. Berarti ya dari sini aja sudah cukup ya bahwa mad itu terbagi menjadi 2, mad tabi'i dengan atau mad asli dengan mad far'i ya. Itu dilihat dari sudut pandang setelah huruf mad. Ya, setelah huruf mad. Nah, ini perlu jadi apa? Jadi acuan yang jelas gitu ya ketika kita nanti membagi mad asli dengan mad far'i. Jangan sampai nanti rancu. Ya, jangan sampai jadi rancu. Karena begini, sering saya temukan ya barangkali di buku-buku juga ada ya, dan juga banyak yang mengajarkan contoh kasusnya gitu kan. Contoh kasusnya kita langsung lompat sedikit, misalkan mad jaismun fasil gitu ya. Mad jaismun fasil itu kan banyak yang mendefinisikan dengan mad tabi'i bertemu dengan hamzah ya. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, seperti itu ya, kebanyakan ya. Ya, barangkali semuanya pernah mendapati atau sering mendapati ketika mendefinisikan itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Mad wajib muttasil apa? Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata, gitu ya. Kemudian nanti kalau mad arid li sukun apa? Mad tabi'i ketika waqaf.
ada macam-macam ya. Mat tabi'i ketika waqaf yang bertemu dengan sukun arid. Jadi seolah-olah mat tabi'i itu di mana-mana. Ya. Padahal udah dibagi ya. Mat tabi'i itu mat asli juga ya. Ya. Ya, tadi kan sudah disebut wasami awalan tabi'iyan ya. Tiba-tiba sekarang ada yang menyebut mat tabi'i ketemu hamzah dia jadi mat ini gitu ya. Berarti kalau secara nalarnya, oh berarti ini mat tabi'i ya, cuman bertemu dengan hamzah. Nah, jadi rancu ya. Nah, rancunya di mana? Ya baik. Sekarang kita mulai dengan analogi ya yang mungkin ini dari apa namanya dari hasil pengalaman saya pribadi ya. Tapi alhamdulillah diterapkan itu pas. Jadi mudah memahaminya. Kalau sebagian ada yang mengumpamakan dengan pohon. Pohon ada batangnya, kemudian ada cabangnya, seperti itu ya. Nah, boleh saja silakan. Tapi kalau saya menggunakan analoginya adalah manusia. Ya. Nah, analoginya adalah manusia. Jadi ibarat mat itu adalah manusia. Manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Gitu ya. Ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Oke, kita ibaratkan mat itu terbagi dua tadi ya, yang seperti manusia terbagi dua juga. Kemudian kalau yang laki-laki itu kita umpamakan ya tadi mat tabi'i ya. Mat tabi'i kita umpamakan yang jenis laki-laki, jenis ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau yang far'i itu perempuan. Nah, mungkin jadi bertanya kok ini sih bukannya far'i itu kan cabang bagian dari asli gitu ya. Ya, bukannya kalau pohon lebih pas gitu. Ya, kalau yang saya gunakan dengan manusia itu pas juga ya. Ya, karena jenis perempuan itu juga bagian dari laki-laki ya. Nah, kita tahu bahwa perempuan itu tercipta dari apa? Dari tulang rusuk ya. Nabi Adam tulang rusuk laki-laki kan jenis laki-laki kan gitu. Jadi dulu ada Adam dan Hawa gitu kan. Adam mewakili jenis laki-laki, Hawa dari jenis perempuan. Nah, perempuan ya, Hawa itu tercipta dari apa? Dari tulang rusuk Nabi Adam kan gitu. Ya. Makanya kalau di ceramah-ceramah ketika membahas tentang keluarga sakinah ataupun fikul usroh gitu ya. Nah, itu. Nah, itu biasanya ya kalau perempuan itu tercipta dari tulang rusuk kan gitu ya. Paling disebutkan seperti itu, yang bengkok gitu ya. Ya maksudnya dari jenis laki-laki gitu kan. Nah, maka ini pun sama ya. Saya membagi mad asli dengan mad far'i itu ibaratnya seperti itu. Ya, mad far'i memang bagian dari mad asli gitu, tapi sudah menjelma menjadi wujud yang berbeda. Nah, gitu ya. Jadi sudah menjelma menjadi wujud yang berbeda. Laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan gitu. Maka saya katakan kalau asli ya yang mad asli, mad far'i sendiri jenisnya gitu ya. Jadi enggak sama itu. Gitu. Nah, kalau tadi kalau jenis laki-laki kita ibaratkan mad asli. Kemudian yang perempuan mad far'i gitu ya. Nah, mad asli itu pun nanti ada macam-macamnya ya. Ada namanya masing-masing. Ya, karena acuannya kan tadi betul, yaitu ada huruf mad setelahnya tidak ada penyebab yang dia menyebabkan jadi lebih daripada ketentuan aslinya. Dan dikatakan mad asli atau mad tabi'i itu karena memang kebiasaan orang Arab. Tadi sempat ada yang menyinggung ya, kebiasaan orang Arab ketika memanjangkan sekian gitu. Dalam semua bacaan mad panjang ya. Yang standar maksudnya bukan di Al-Qur'an yang standar bahasa Arab biasa gitu. Ja'a rajulun. Panjangannya segitu ya. Ja'a gitu ya. Nah, kemudian juga buyutun ya, buyut. Nah, panjangnya segitu, rata-rata orang Arab memanjangkan seperti itu. Maka dikatakan juga sebagai mad tabi'i ya. Ya tabiat orang Arab, ya tabi'i tabiat ya. Tabiat orang Arab ketika mengucapkan panjang huruf itu segitu. 2 harokat ya. Baik. Nah, jadi tadi dikatakan asli atau juga tabi'i, nanti jenisnya macam-macam. Apa saja tuh yang dibaca 2 harokat? Nah, itulah jenis mad asli atau mad tabi'i. Ya. Nah, ada di situ nanti kita akan bahas mad iwad. Itu bagian dari mad asli. Kemudian juga ada mad badal ya. Nah, itu juga bagian dari mad asli. Ini menurut pendapat yang rajih ya.
Walaupun nanti ada beda versi gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas kenapa kok masuknya ke mad asli gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada mad tabi'i harfi, itu juga tabi'i jelas ya. Kemudian ada juga mad silah qasirah, itu juga jenis mad tabi'i. Nah, itu ibaratkan jenis laki-laki itu ada namanya Ahmad, ada namanya Musa, ada namanya Ibrahim gitu ya. Dan lain-lain. Ada namanya Muhammad gitu ya. Nah, ini kita masih pakai apa? Analogi ya, masih main analogi kita. Supaya nyambung tadi, benar enggak sih tadi yang kasus yang motomi ketemu ini ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya jenis perempuan yang mad far'i. Jenis perempuan itu kan namanya macam-macam juga gitu. Ya mad far'i, sebagaimana mad far'i itu kan jenisnya macam-macam. Kalau yang ketemu hamzah kan ya berarti mad jaiz munfasil, wajib mutasil, kemudian silah kubro itu ya. Nah, namanya kan banyak gitu, macam-macam ya. Kemudian juga yang bertemu dengan sukun mad lazim, lazim juga terbagi lagi. Artinya nama-namanya banyak. Yang perempuan ya, jenis perempuan. Diibaratkan analoginya seperti ada Fatimah, Zainab kan gitu ya. Kemudian Aisyah gitu ya. Ruqayyah, contoh aja nih ya. Nah, tiba-tiba ketika kita ditanya siapakah Aisyah? Siapakah Aisyah? Ini sama saja analoginya seperti bertanya apa itu mad jaiz munfasil? Nah, tiba-tiba dikatakan oleh seseorang ya, yaitu laki-laki yang memakai rok, sifatnya feminim, rambutnya panjang dan lemah gemulai. Itu kan kalau kita dengar kan pernyataan yang aneh ya. Pernyataan yang aneh gitu. Aisyah adalah seorang laki-laki yang menggunakan rok, pakai jilbab gitu ya. Kemudian feminim gitu. Contoh aja ini ya, contoh. Kok jadi jadi laki-laki gitu ya. Aisyah sama perempuan bukan laki-laki ya gitu ya. Analoginya kan begitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita katakan apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i ketemu hamzah. Nah, udah nyambung ya sampai di sini ya. Mad tabi'i ketemu hamzah di lain kata. Wah, kan aneh itu. Ibarat tadi kita mengatakan Aisyah itu siapa? Laki-laki yang pakai jilbab, pakai rok. Nah, itu kan nggak nyambung itu, ya. Nah, maka ini rancu seperti ini. Ya. Kalau sudah dibagi dua, ya sudah masing-masing gitu. Wujud yang berbeda, jangan disatukan lagi. Gitu. Makanya sering kalau saya ini sedang talak itu ketika iseng-iseng nanya gitu ke sebagian peserta, apa ini gitu? Itu mad tabi'i ketemu hamzah. Bentar, kok jadi mad tabi'i lagi? Bukannya sudah dibagi dua? Asli atau tabi'i sendiri, far'nya juga sendiri, jangan disatukan lagi gitu kan. Makanya saya suka kejar lagi, oh berarti itu ada mad tabi'i ya di situ ya? Apa sih mad tabi'i gitu kan. Oh, akhirnya larinya kemana? Sebagaimana yang pernah disebut ini, yaitu nyebut huruf mat akhirnya. Ya ini ya, mad tabi'i itu kan, apa itu mad tabi'i ya? Mad tabi'i adalah alif yang sebelumnya fathah. Itu bukan mad tabi'i, itu namanya huruf mad. Itu oh iya huruf mad ya. Ya, jadi bukan mad tabi'i. Kalau mad tabi'i itu huruf mad yang setelahnya tidak bertemu dengan salah satu dari hamzah, sukun ataupun tasydid itu. Penyebabnya lahu sabab itu. Nah, jadi jelas gitu. Nggak akan rancu di sini ya. Ya. Jadi apa namanya? Di sini pembagiannya itu sudah jelas dan jangan pernah dicampurkan lagi. Ya, mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Ini perumpamaan dari mana? Ini perumpamaan dari pengalaman saya pribadi belajar ya dulu ya. Nah, pengalaman dari beberapa guru ketika menyebut ini ketika menyebut seperti tadi itu Aisyah ini masa laki-laki yang begini-begini mat tabi'i ketemu ini. Nah, ini ya. Berarti jadi catatan ya. Ya kita tidak menjustis buku tertentu tidak ya. Yang jelas kalau ada yang menyebutkan seperti itu ya dikasih catatan khusus lah ya. Di sini bukan mad tabi'i yang lebih pas. Yang lebih pas apa sih? Ketika kita menyebut Aisyah itu misalkan tadi Aisyah adalah seorang manusia yang misalkan pakai jilbab yang begini. Jadi langsung aja nyebut manusianya aja gitu. Nah, maka kalau yang tadi kalau ditanya jaiz munfasil itu apa ya langsung dari asalnya ya. Mad
atau yang lebih pasnya lagi huruf mad gitu. Itu mad ya, atau huruf mad yang bertemu dengan ini. Nah, gitu. Jadi jangan lagi menyebut mad tabi'i yang. Nah, itu kan jadi rancu ya. Apalagi lebih parah lagi itu kalau nyebut mad arid sukun, yaitu mad tabi'i yang berada di akhir ayat. Waduh, itu kacau lagi itu ya. Ya karena udah nyebut mad tabi'i terus nyebutnya di akhir ayat doang lagi. Nah, itu kan repot lagi. Jadi setiap yang di akhir itu pasti mad arid sukun. Nah, itu. Akhirnya jadi kacau gitu. Padahal pembahasan mat itu pembahasan yang simpel. Pembagian mat itu simpel sebetulnya. Mungkin kalau saya kasih gambaran sedikit sekarang ya, trailer saja ini. Trailer saja. Mat itu simpel sebetulnya ya. Mat terbagi menjadi dua, yaitu asli dan far'i. Asli dinamakan juga tabi'i. Walaupun sedikit saya singgung, ada yang membedakan antara asli dengan tabi'i. Ada sebagian yang membagi mat tabi'i dengan mat asli itu berbeda. Kalau mat asli itu contohnya ini dari beliau ya. Kita singgung sedikit sebelum kita membagi supaya mudah. Karena nanti kalau membagi seperti ini lagi menjadi rancu lagi. Itu padahal sudah sederhana. Saya singgung dulu yang agak ngejelimet lagi ini ya. Ada sebagian yang membaginya jadi repot. Mat asli dengan mat tabi'i itu beda ya. Contoh begini, pada kata qala. Qala. Kemudian itu qala kan satu orang ya. Kalau dua orang menjadi qala. Jadi ada panjang juga ya. Terus kalau banyak yang berkata berarti qalu. Nah, itu ya. Nah, itu terbedakan itu. Ada mat asli, ada mat tabi'i di situ. Kata yang membagi itu tadi, gitu ya. Ada versi yang membaginya seperti itu. Kalau ko itu kan ada alifnya di situ. Itu mat asli. Kenapa? Karena dia ketika ditasrif, tadi kan ditasrif itu namanya qala, qala, qalu, itu kan ditasrif. Dia tidak berubah, maka disebut mat asli katanya. Itu versi beliau ya. Kemudian yang lu itu baru mat tabi'i. Lu baru mat tabi'i. Kenapa? Ya dia bukan asli. Ya dia hanya tabiat ketika orang Arab nyebut lu gitu. Ya ketika nyebut banyak jadi lu gitu. Itu kebiasaan gitu. Makanya disebut mat tabi'i. Tapi ingat ini pendapat sebagian kalangan ya. Ya, saya nggak nyebut nama sih, gitu ya, nggak nyebut nama. Tapi ada yang membagi seperti itu dan di modul pun disebut seperti itu. Langsung dikasih contoh. Oh, itu mat asli, lu mat tabi'i. Ya. Enggak ya. Yang lebih roji, saya pernah tanyakan juga, tidak seperti itu kondisinya. Ya. Kalau membagi seperti itu jadi rancu lagi, jadi pusing lagi ntar. Oh, jadi mat asli, mat tabi'i terbagi lagi. Enggak, ya. Dan kalau kita mengacu kepada Tuhfatul Atfal ini, baitnya sudah jelas. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu. Mad itu terbagi asli dan far'i. Wasami awalan, dan kita namakan yang pertama yaitu yang apa? Asli tabi'iyan wahu. Itu mad tabi'i di situ. Jadi jelas ya. Berarti mad asli itu ya mad tabi'i. Nah, gitu ya. Jadi tidak dibagi seperti itu. Ini sekedar wawasan saja kepada ikhwah semuanya bahwa ada yang membagi seperti itu, tapi itu kurang tepat juga ya, yang membagi seperti itu. Acuannya bukan itu. Acuannya adalah tadi ketika kita melihat huruf mad dan setelahnya ada apa. Nah, seperti itu ya. Baik, saya ini kan lagi gambarkan bahwa mad itu simpel, tidak serumit yang barangkali disebutkan di beberapa kitab yang menyebut sampai berapa belas nama mad gitu ya, kan pusing ini. Nah, kalau saya buatkan diagram itu ya, mungkin nanti ikhwah semuanya bisa bikin diagramnya sendiri gitu ya. Nah, bisa bikin diagramnya sendiri. Ya, mad terbagi menjadi dua yaitu asli dan far'i. Asli dinamakan juga tabi'i. Dah, simple kan? Nah, kemudian mad asli atau mad tabi'i itu ada pembagiannya yaitu diantaranya mad badal, mad iwad, kemudian mad sila qasirah, mad tabi'i harfi, kemudian mad tamkin. Dah itu aja. Sila qasirah disebut juga sila sugroda. Berarti masih itu juga gitu ya, eta keneh gitu kan, masih sama gitu. Nah, kemudian tabi'i harfi disebut juga fawatihus suwar ya. Nah, seperti itu. Mad fawatihus suwar boleh. Jadi masih itu aja satu gitu, cuman namanya aja beda gitu ya. Baik.
Nah, itu kategori mad tabi'i. Bisa kita katakan 5 aja itulah intinya. Kemudian kalau mad far'i, ya mad far'i ini kita masih memetakan supaya mudah saja. Mad far'i itu kan tadi kesimpulannya adalah huruf mad ketemu hamzah atau sukun atau tasdid lah gitu ya. Nah, kalau ketemu hamzah, apa yang ketemu hamzah? Ketemu hamzah itu ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil, kemudian ya nggak ada lagi. Cuma 2 sebetulnya intinya. Kalau ketemu hamzahnya di satu kata berarti dia mutasil, kalau bertemu di kata yang berbeda berarti dia munfasil. Udah intinya itu. Nah, cuman munfasil dia ada nama lain yaitu mad silah ya tawilah atau mad silah kubro. Loh kok dinamakan ya dia kalau hadomir dinamakan dengan itu. Tapi hakikatnya dia adalah mad munfasil. Karena apa? Ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Udah simple. Ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Hadomirnya dibaca silah kan berarti ada huruf mad. Ketemu hamzah di lain kata kan pasti di lain kata karena hadomir itu kan satu kata sendiri. Dia gitu kan. Nah, ketemu hamzah ya berarti munfasil. Berarti panjangnya berapa? Ya 4 harokat sama seperti munfasil gitu. Simple ya, mudah-mudahan seperti itu. Itu kalau ketemu hamzah. Jadi hanya 2, mutasil dan munfasil. Munfasil punya nama lain yaitu silah tawilah atau silah kubro. Kemudian ketemu sukun. Ya, ketemu tasdid. Nah, baik, ketemu sukun dulu. Sukun terbagi 2. Ya, sukun asli dan sukun arid. Nah, kita bicara sukun aja dulu ya. Nah, sukun asli atau sukun arid. Kalau sukun asli berarti dia mad lazim gitu saja. Mad lazim yang mukhaffaf gitu kan. Bisa di kilmi, bisa di harfi gitu. Nah, simpel kan? Jadi sukun ada sukun asli ya. Di situ berarti mad lazim mukhaffaf, ada yang kilmi, ada yang harfi. Kemudian kalau sukunnya tidak asli atau sukun arid, itu ada 2 juga, yaitu mad arid li sukun, kemudian juga mad lin ya ketika bertemu dengan sukun yang tidak asli. Nah, seperti itu. Kemudian ketemu tasdid yang berikutnya yaitu mad lazim juga, tapi mad lazim musaqqal. Berarti mad lazim itu bisa ketemu sukun, bisa ketemu tasdid ini gitu ya. Kalau tadi ketemu sukun mukhaffaf, kalau ketemu tasdid musaqqal itu. Nah, kalau rinciannya nantilah kenapa disebut mukhaffaf, kenapa disebut musaqqal. Tapi gampangnya ya kalau ketemu sukun mukhaffaf, kalau ketemu tasdid musaqqal itu aja lah. Ya. Nah, berarti mad lazim juga ya. Cuma musaqqal kalau yang ketemu tasdid. Nah, bisa di kilmi, bisa di harfi gitu. Nah, itu aja sebetulnya ya. Mad itu terus bukannya ada mad farqi. Nah, mad farqi itu sebenarnya mad lazim juga gitu. Mad farqi itu. Ya. Mad farqi. Hanya 3 saja mad farqi itu ya. Bagian dari mad lazim baik mukhaffaf ataupun musaqqal ya. Mad farqi itu ada yang di az-zakara ini Allah, kemudian al-ana. Ya. Udah kesebut semua kan namanya. Simpel seperti itu. Kalau dibuat bagan enak tuh. Ya, kebetulan nggak sempat atau belum sempat bikinin bagan ya. Jadi pemetaan mad itu hanya itu saja sebetulnya intinya. Apakah dia tidak ketemu dengan hamzah sukun tasydid ataukah dia ketemu ya. Kalau ketemu tinggal dirinci masing-masing gitu. Kayak ketemu hamzah apa, ketemu sukun apa, sukunnya yang asli atau sukun arid, kemudian ketemu lazim. Sudah seperti itu beres. Ya. Nah, berarti pembahasan mat udah beres ya? Sudah sih. Tinggal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Tapi enggak ya nanti kita akan bahas rinciannya lah gitu biar jelas. Tapi kalau pemetaannya hanya seperti itu ya, ikhwas semuanya. Makanya kalau ada yang suka nanya ke saya, ini belajar mat gimana sih? Pusing banget sih pembagiannya gitu. Ya Allah, jangan dipusingin. Simple sebetulnya itu, ya. Tapi sama sih ceritanya dulu ketika saya belajar ke guru juga, ini pusing banget belajar mat, kiai gimana caranya ini saya gitu kan. Nah, simple itu. Terus dikasih ini pengertian seperti itu. Oh, ternyata mat itu cuma seperti itu. Udah kesebut semuanya gitu. Yang bikin pusing itu kan gara-gara ada nama lain itu gitu kan. Ya, itu yang bikin pusing. Ya, sampai mat ada 14, ada ya berapa 15 macam-macam, banyak ya. Nah, ternyata sederhananya seperti itu ya. Nah, maka dari
pas pembagian tadi, pembagian mat itu sebenarnya udah enak tuh, tinggal di breakdown aja tuh, enak. Nah, seperti itu. Ya, ini pemetaan dari mat ya. Seperti itu. Ini udah langsung dibabat semuanya ya, pembahasan mat sebetulnya. Ya, tapi nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah ya di pertemuan berikutnya. Bismillah taala ya. Nah, untuk rincian-rinciannya. Tapi mudah-mudahan sampai di sini sudah jelas berkaitan dengan pembagian dari mat itu ya, pembagian dari mat, dan kita masih bahas satu dulu ya. Nanti mungkin bisa langsung kita tuntaskan tidak terikat dengan bait ya, tidak terikat dengan bait. Kan kalau kita terikat dengan bait harusnya huruf mat kemarin dibahasnya nanti gitu ya kalau di bait ya. Nah, tapi kita bahas lebih dulu. Kenapa? Karena lebih pasnya kemarin di prolog gitu kalau huruf mat. Ya. Kemudian juga nanti ada beberapa ya yang dia nggak runut. Maka saya coba runutkan dulu biar enak ya. Nah, seperti itu pembagian mat ya secara umum begini gitu kan. Nah, nanti breakdown-nya begini. Jadi mudah-mudahan bisa urut. Termasuk juga nanti ketika pembahasan, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita bahas mat tabii macam-macamnya apa saja gitu. Kenapa dinamakan dengan mat ini, kenapa dinamakan dengan mat ini, apa bedanya, nah seperti itu ya. Kemudian nanti mat far'i juga bagaimananya. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah selesai sih pembahasan mat kalau sudah dibagi semuanya tadi dengan nama-namanya. Cuman wallahualam mudah-mudahan ikhwas semuanya nyatet ya. Kalau yang nggak nyatet ya bingung ya. Kalau tadi langsung ditulis, nah gitu ya. Ya, tapi untung ada rekaman sih. Ya, kalau ada rekaman kan tinggal ntar diputar ulang ya. Saya sering bilang kalau ada rekaman itu enak ya. Saya nggak pegel suruh ditanya lagi, diulang lagi. Tinggal ini aja YouTube-nya diulang-ulang aja deh sampai berkali-kali, sampai 1000 kali juga nggak akan protes. Tapi kalau saya suruh ngulang 10 kali aja lumayan itu ya. Pegel juga nih lidahnya. Ya, seperti itu. Baik. Ya. Mudah-mudahan sampai di sini jelas. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Biar nggak terlalu malam. Ustadz, saya mau tanya Ustadz, tapi agak sedikit ini mungkin pertanyaannya tentang mat juga Ustadz. Terkait panjangnya mat Ustadz ya, 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat gitu Ustadz. Itu patokannya itu apa ya Ustadz? Artinya, oh ini 2, ini 4 gitu ya. Kan setiap orang punya mungkin ada perbedaan ya, duanya seseorang antara yang satu dengan yang lain mungkin berbeda, apalagi misalnya dikaitkan dengan panjangnya cara membaca seperti yang cepat, sedang dan lambat. Itu bagaimana Ustadz? Untuk Ibu pasti itunya. hadirnya pasti di pertengahan Ibu ya. Iya Ustadz. Alhamdulillah. Silakan disimak di YouTube aja ya. Oh, itu ya. Sudah Bu tadi ya Allah panjang lebar Bu hampir setengah jam sendiri. Iya Ustadz, baik nanti saya dengar di YouTube. Nah, silakan disimak lagi ya. Iya Ustadz. Ya. Kalau saya ulang lagi ya mubadir, ntar yang lain udah ini yang tadi udah dibahas. Iya. Ya Ustadz, syukran. Ya Bu. Nggak kasih. Nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak hadir baru tadi. Ya yang lain ya nanti silahkan disimak lagi Bu Fatia ya. Makanya pasti gunanya itu ya Allah ini barusan yang tadi kita diskusikan saya panjang lebar dengan yang ini tadi yang udah hadir duluan ya. Baik yang lain silakan Eva. Ada yang lain dari Ustadz atau Ustadzah? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, kayaknya senangnya pada ditanya ya. Kalau disuruh tanya nggak ini biasanya ditanya ya. Is'alu qabla antus alu kan gitu ya. Is'alu qabla antus alu. Bertanyalah sebelum ditanya. Baik, nggak ada yang ditanyakan? Kalau yang nggak ada yang ditanyakan ya udah. Ya,
Kata Bu Nadia belum ada. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan berarti sementara kita sampai itu dulu, ya. Nah, insya Allah kita sambung lagi berarti nanti di pertemuan berikutnya, ya. Ya, baik. Mudah-mudahan tadi pembahasannya bermanfaat. Kita sudah masuk ke pembagian mat dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita coba rincikan dari masing-masingnya itu. Ya, kita rincikan dari masing-masing mat itu sendiri. Baik. Ya, supaya nggak terlalu malam juga. Kadang-kadang suka kelebihan ya sampai 9:30 lebih. Kalau sekarang jangan terlalu malam lah, biar nggak terlalu capek juga ya. Sebagian peserta apalagi yang sudah menyimak dari awal atau barangkali ada juga yang mau aktivitas yang lain ya, barangkali waktunya berbeda, ada yang sudah terlalu malam di sana atau ada juga yang masih siang mau melaksanakan sholat ataupun yang lainnya ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang keliru, silakan boleh komentari, dikritisi, baik itu di di videonya, nanti di video YouTube-nya kan ada kolom komentar, silakan boleh di situ. Ya, berarti sekarang nanti akan ditampilkan juga. Ya, silakan yang tidak ikut di kajian ini atau di majelis ini juga boleh mengomentari barangkali ada yang kurang pas ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa jadikan referensi atau masukan juga di kesempatan yang lain gitu ya. Dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang salah adalah dari kekurangan ilmu saya pribadi karena masih belajar juga sama ya, dan juga tentu kesalahan yang tidak disengaja itu datangnya dari setan ya. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.